Hari ini kita akan lanjutkan pemberitaan firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kemarin kita sudah membahas sebagian dari pasal 16 ini. Dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 kemarin. Kita hari ini akan bahas dari ayat 16 sampai dengan boleh baca keseluruhan aja ya sampai ayat yang ke-40. Tapi kita nggak akan bahas sampai ayat ke-40 karena terlalu panjang. Saya baca dari ayat yang ke-13, kemudian kita bersama-sama nanti memperhatikan mulai dari ayat 16 dan seterusnya. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-13. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembayang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Kepala penjara Filipi, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini. Karena mereka orang-orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya,
jangan celakakan dirimu. Sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Ketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Mari kita kembali berdoa. Kami kembali memohon kiranya Engkau boleh memberkati kami. Dan firman yang disampaikan pada pagi hari ini, kiranya boleh memberikan kekuatan bagi kehidupan kami ya Bapa. Pimpin hamba-Mu, nyatakan terang-Mu bagi kami, berikan firman-Mu, nyatakan kasih-Mu, dan bentuk kami seturut dengan apa yang Engkau kehendaki, yang belum kami miliki dalam kehidupan kami. Kami berdoa sekali lagi Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita, saya punya kacamata nih, oh ini. Pada waktu kita membaca bagian pasal 16 ini, maka kita sudah melihat bahwa ketika Paulus tiba di Filipi, dia bertemu dengan orang-orang yang Tuhan persiapkan untuk mendengarkan Injil Tuhan. Orang pertama yang kita lihat adalah Lydia, seorang wanita penjual kain ungu, seorang yang kelihatannya memiliki pengaruh yang besar, baik itu di dalam keluarganya atau mungkin di dalam masyarakat seperti itu. Dan dia adalah orang pertama yang Tuhan bukakan hatinya atau telinganya untuk mendengarkan Injil Tuhan. Jadi pada waktu kita melihat Paulus pada waktu malam hari bermimpi, ada orang Makedonia yang memanggil-manggil dirinya. Mungkin kita tidak perlu terlalu bertanya-tanya, dia laki-laki atau dia perempuan. Karena pada waktu Paulus tiba di Filipi, orang pertama yang Paulus kabarkan Injil dan meresponi Injil itu adalah Lydia, seorang wanita. Tapi kemudian memang kita akan melihat ternyata kepala penjara dari Filipi pun adalah orang yang kedua yang dipanggil melalui berita Injil yang atau kesaksian yang Paulus nyatakan di dalam penjara tersebut. Tetapi di antara dua orang ini yang percaya kepada Injil Kristus, ada seorang perempuan yang dinamakan seorang yang memiliki ilmu tenung atau roh tenung. Dan selama Paulus ada di kota itu mengabarkan Injil, maka mungkin lebih tepat bukan di kota itu ya. Tetapi pada waktu Paulus kembali ke rumah ibadah, di mana dia pertama kali bertemu dengan Lydia, dan Lydia percaya kepada Injil yang dia kabarkan,
maka dia bertemu dengan perempuan ini perempuan ini. Dan pada waktu Paulus mengabarkan Injil di tempat tersebut, perempuan itu selalu membuntuti Paulus dan selalu dari belakang mengabarkan kalau dia adalah atau mereka adalah hamba Allah yang maha tinggi. Dan mereka memberitakan jalan keselamatan kepadamu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, menarik sekali adalah seperti ini. Pada waktu hamba perempuan ini datang dan membuntuti Paulus, dia adalah siapa? Kalau kita mau lihat dari mungkin sejarah dari sedikit yang dicatat di dalam Kisah Rasul ini pasti orang yang berpengaruh. Dia adalah orang yang memiliki tuan-tuan yang penting di dalam kota itu. Berarti kalau dia memiliki tuan-tuan yang penting, paling tidak para pemimpin dari kota itu sangat mendengarkan apa yang dikatakan oleh hamba perempuan ini. Karena pada waktu hamba perempuan ini kemudian tidak lagi memiliki kekuatannya, yang turun tangan itu adalah para pembesar dari kota Filipi untuk menangkap Paulus dan Silas pada waktu itu. Jadi kelihatannya perempuan ini adalah perempuan yang memiliki pengaruh yang besar. Dia adalah seorang yang kata-katanya didengarkan dan dia dianggap sebagai mungkin wakil dari dewa di dalam mengatakan kebenaran. Ada yang mengatakan dia adalah penyampai nubuatan atau ramalan dari Apollo. Karena dia adalah seorang yang memiliki roh tenung. Roh tenung di sini tenungnya sendiri itu memiliki kata Yunani phaeton. Dan phaeton itu berkaitan dengan seekor naga yang dipercaya tinggal di satu lereng bukit dari gunung Parneses. Dan di lereng gunung itu phaeton ini tinggal di sana dan dia menjaga yang namanya Oracle of Delphi. Tetapi suatu hari Apollo kemudian datang lalu melawan naga ini, akhirnya naga ini mati. Dan membuat segala kuasa dan kemampuan yang dimiliki oleh naga ini kemudian berpindah kepada Apollo. Dan perempuan ini adalah seorang yang dikatakan pengikut Apollo. Dan dia menyampaikan Oracle of Delphi. Dan ini berarti atau menyampaikan satu ramalan. Dan kalau dia adalah pengikut Apollo, maka dia kemungkinan menyampaikan ramalan Oracle of Delphi yang dimiliki oleh Apollo ini. Jadi menurut kepercayaan orang-orang Yunani, ada dewa yang bernama Apollo. Dan Apollo ini adalah satu kebenaran yang menyampaikan satu kebenaran kepada orang-orang Yunani pada waktu itu. Dan perempuan ini menjadi media dari dewa Apollo ini. Dan ketika Paulus ada di kota itu dan mengabarkan Injil, perempuan ini ada di belakang dari Rasul Paulus. Lalu dia memberitakan bahwa mereka adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan jalan keselamatan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita kalau mendapatkan orang seperti ini di belakang kita ya. Orang yang penting, orang yang memiliki pengaruh, orang yang sangat bersahabat dengan para pejabat di kota di mana kita berada. Kita akan berkata apa? Mungkin kita akan ngomong, puji Tuhan kan. Ada seorang yang dulunya menjadi pemberita dari Apollo, dewa, bukan pengikut Tuhan, tetapi sekarang melalui diri dia yang merupakan orang penting itu dan mengerti apa yang menjadi pesan dari para dewa itu, yang menjadi pengikut para dewa itu, sekarang memberitakan kalau kami adalah hamba Allah yang maha tinggi dan kami memberitakan jalan keselamatan kepada engkau. Tapi menariknya adalah Paulus ketika mendapatkan teriakan dan dukungan ini, dia menjadi jengkel, dia kesel, dan dia merasa risih sekali. Lalu yang dia lakukan kemudian bukan mengucapkan terima kasih, tapi berbalik lalu menghardik perempuan itu sehingga roh yang ada pada perempuan itu pergi meninggalkan dirinya. Dan mulai hari itu perempuan ini tidak lagi memiliki kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang membuat Paulus mengusir roh yang ada pada perempuan ini? Kalau kita perhatikan tadi, perempuan ini mengabarkan Injil atau kebenaran tentang siapa Paulus itu melalui pengetahuan dari mana. Kita kan bisa ngomong bahwa dia mengabarkan pengetahuan itu mengenai Paulus adalah
dari roh yang ada pada diri dia. Tetapi yang dilihat orang kan bukan siapa roh yang ada di balik orang itu. Tetapi yang dilihat seseorang itu adalah dia mengabarkan kalau ini adalah hamba Allah. Hamba Allah yang maha tinggi. Dan kata maha tinggi sendiri itu adalah kata yang umum sekali. Tetapi juga memiliki kekuatan untuk menarik dan merapatkan dua kelompok manusia. Pertama adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini memiliki satu kepercayaan bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang maha tinggi. Bapak Ibu mungkin mengerti ada satu kata yang Ibrani yang biasanya dinamakan sebagai nama Allah. El Elyon. Allah yang maha tinggi itu. Tetapi ternyata konsep Allah yang maha tinggi itu bukan hanya dimiliki oleh orang-orang Yahudi saja. Tetapi orang-orang Yunani juga memiliki konsep ada Allah yang maha tinggi. Yang mereka harus sembah. Jadi ketika perempuan ini mengatakan dia adalah atau mereka adalah pengikut dari Allah yang maha tinggi. Pemberita kabar keselamatan dari Allah yang maha tinggi kepada engkau. Berarti wanita ini adalah seorang yang menjadi juru bicara, mungkin bisa katakan wakil dari Paulus untuk mengatakan bahwa Paulus dan Silas adalah orang yang memberitakan Allah yang maha tinggi, baik bagi orang Yahudi ataupun bagi orang-orang Yunani. Bukankah ini adalah sesuatu yang baik? Tapi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kelihatannya Paulus tetap melihat apa yang dilakukan perempuan ini bukan hal yang baik. Kenapa? Pertama adalah mungkin dari identitas diri perempuan itu dan dia adalah seorang yang dikenal sebagai seorang peramal dan yang menjadi penyampai kabar atau ramalan dari dewa Apollo. Dan ini membuat Paulus tidak menerima kesaksian yang diberikan oleh perempuan ini. Tetapi ada aspek kedua yang mungkin kita perlu perhatikan. Bahwa walaupun perempuan ini memberitakan satu kebenaran mengenai siapa identitas dari Paulus dan Silas ini. Dan betul mereka adalah pemberita Injil dari atau utusan dari Allah yang maha tinggi. Tetapi yang mengatakan ini adalah seorang yang bukan orang yang percaya. Seorang yang walaupun memiliki pengaruh yang besar. Tetapi dibalik daripada tindakan dia ada tipu muslihat iblis yang berusaha untuk menyesatkan orang-orang yang banyak yang mengikuti perkataan dari perempuan ini. Maksudnya bagaimana? Walaupun perempuan ini memberitakan satu kebenaran, tetapi Bapak Ibu harus hati-hati. Tidak semua orang yang mengklaim diri sebagai hamba Tuhan itu adalah orang yang ketika memberitakan kebenaran tujuannya adalah untuk menyampaikan kebenaran. Tetapi dibalik dari tujuan itu mereka mungkin bertujuan untuk menipu. Mereka mungkin bertujuan untuk menyesatkan. Apalagi kalau kita perhatikan orang-orang yang diwakili oleh perempuan ini. Ketika mereka adalah orang yang memberitakan kebenaran. Tetapi identitas mereka itu bukan pengikut Kristus yang sesungguhnya. Maka itu berarti bahwa mereka bukan pemberita kebenaran. Dan bukan pemberita dari Injil Yesus Kristus. Atau pengikut Kristus. Mungkin Bapak Ibu agak bingung kalau saya ulang-ulang seperti itu ya. Tetapi intinya adalah seperti ini. Alkitab mengatakan kepada kita kalau perempuan ini bukan pengikut Kristus. Tetapi dia adalah antek-antek dari iblis untuk menjadi alat menyesatkan orang banyak. Dan cara menyesatkan bagaimana? Sangat hebat sekali. Dia tidak berdiri sebagai seorang yang mengatakan Paulus dan Silas salah. Dia bukan sebagai orang yang memiliki otoritas yang kemudian menggerakkan massa untuk kemudian menganiaya Paulus dan Silas pada waktu itu dan mengusir Paulus dan Silas keluar dari wilayahnya. Tetapi dia adalah seorang yang kemudian dengan kebenaran yang dikabarkan menyusup ke dalam gereja untuk mempengaruhi orang-orang Kristen yang mengikuti Paulus dan Silas di dalam pengajaran yang mereka beritakan. Dan saya percaya ini jauh lebih berbahaya daripada kalau iblis menggunakan satu kekuatan untuk menghancurkan kekristenan. Kok kita bisa tafsirkan kalau
Iblis mengutus perempuan ini untuk menyusup masuk ke dalam gereja, lalu kemudian mengacaukan gereja dari dalam. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, seperti ini. Kalau perempuan ini sungguh-sungguh belum bertobat, dia masih pengikut Apollo, dan dia dipakai oleh iblis untuk mengabarkan tentang Kristus seperti itu, yang diberitakan oleh Paulus dan Silas. Dia akan jadi orang penting tidak di dalam gereja? Saya yakin sekali dia akan langsung memiliki jabatan yang penting. Karena apa? Sebelum dia masuk ke dalam gereja, dia sudah menjadi orang yang penting kok. Di mana para pembesar mendengarkan apa yang menjadi perkataan diri dia. Sekarang para pembesar sendiri tunduk dan orang ini mengikut ajaran Paulus dan Silas. Apa yang terjadi? Saya kira pengaruh yang dimiliki oleh Paulus dan Silas itu akan besar sekali. Karena melalui perempuan ini banyak orang yang kemudian datang dan mengikuti Injil Kristus. Puji Tuhan bukan? Kita mungkin berkata, puji Tuhan kan? Tetapi Paulus ngomong tidak. Saya enggak terima. Karena apa? Karena ada bahaya. Ketika Paulus dan Silas pergi meninggalkan kota itu. Dan ada perempuan ini yang di sana. Kira-kira dia akan menjadi pemimpin gereja? Dia akan menjadi pemimpin dari orang Kristen? Betul kan? Kalau kemudian dia menyisipkan pengajaran Injil dengan pengajaran yang salah, kira-kira apa yang akan terjadi? Saya lihat gereja akan disesatkan. Bapak Ibu bisa lihat ada kasus-kasus tertentu. Saya mungkin sering kali mengulangi surat Galatia misalnya. Ada orang-orang yang kemudian menyusup masuk ke dalam gereja. Mereka mengabarkan tentang Injil yang lain. Dan pada waktu mereka mengajarkan Injil yang lain, dengan otoritas kerasulan dari Yakobus, orang-orang Kristen yang ada di Galatia itu langsung mayoritas berpihak kepada orang-orang ini, lalu kemudian mengecap Rasul Paulus itu adalah rasul yang palsu. Padahal yang memberitakan Injil yang palsu itu bukan Paulus, tetapi kelompok dari Yerusalem yang mengaku diri sebagai pengikut dari Rasul Yakobus. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya ketika Paulus mendengar perempuan ini memberitakan tentang jalan Tuhan, dia nggak terima. Dan dia tahu mungkin atas kuasa Tuhan bahwa di balik dari tindakan perempuan itu ada roh tenung yang menyatakan atau mendorong perempuan itu untuk meramalkan bahwa Paulus dan Silas ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Itu sebabnya dia kemudian diusir keluar dan perempuan ini menjadi tidak memiliki kuasa lagi. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita melihat iblis bekerja, kita perlu hati-hati sekali. Iblis bukan hanya bekerja untuk menghancurkan gereja dari luar, tetapi iblis akan bekerja untuk menghancurkan gereja dari dalam, menimbulkan penyesatan di dalam pengajaran yang diterima oleh jemaat, menimbulkan perpecahan yang ada di dalam jemaat Tuhan. Itu adalah hal yang kita perlu waspadai. Karena ketika Roh Kudus bekerja, Roh Kudus akan membawa kita masuk ke dalam kebenaran, tetapi juga akan mempersatukan kita dan bukan memecah dari tubuh Kristus ini. Ada hal lain yang mungkin kita bisa tarik sedikit di sini. Ada hamba Tuhan yang atau penafsir yang mengatakan seperti ini. Kalau Paulus dan Silas itu memiliki kuasa untuk mengusir dari roh tenung yang dimiliki oleh perempuan ini, apakah kuasa itu dimiliki oleh orang-orang Kristen juga? Mungkin Bapak Ibu mendengarkan ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang berkata bahwa setiap orang Kristen memiliki kuasa untuk mengusir iblis. Amin. Amin. Kok diam semua? Bapak Ibu pernah hadiri pengusiran setan tidak? Coba hadiri ya. Lalu coba perhatikan kayak gini. Kira-kira pendeta-pendeta sekarang yang mengusir setan itu semujarab Paulus mengusir setan atau tidak? Maksudnya gini. Ketika kita melihat ada orang yang diklaim kerasukan setan, lalu kita di dalam nama Yesus mengusir setan itu langsung keluar tidak? Coba perhatiin ya. Karena
kebanyakan dari hamba Tuhan ketika mengusir katanya ada orang yang kerasukan. Dia nggak cuma cukup satu kali berbicara. Perlu doa, perlu mungkin puasa, perlu memuji, perlu bersama-sama dengan orang Kristen yang lain mendoakan orang itu. Paulus gimana? Dia begitu tahu ada perempuan itu dirasuki oleh iblis, dia noleh, lalu dia hardik perempuan itu, rohnya langsung pergi. Satu kali kan? Yesus juga satu kali cukup untuk mengusir setan ini. Dan ini membuat ada penafsir yang mengatakan seperti ini. Dia bukan orang yang tidak mengakui kuasa Tuhan untuk mengusir setan melalui hamba Tuhan. Bukan. Tetapi dia akan ngomong kayak gini. Kuasa mengusir setan itu adalah satu kuasa yang secara khusus diberikan kepada para rasul. Seperti halnya kuasa untuk melakukan mukjizat. Di dalam Ibrani ada perkataan ini, di dalam Korintus ada perkataan ini yang mengatakan bahwa tanda-tanda yang dilakukan oleh para rasul itu adalah tanda-tanda untuk membuktikan kalau mereka adalah rasul dari Kristus Yesus. Berarti bahwa pada waktu ada kuasa mukjizat dan kuasa termasuk mengusir setan yang dilakukan oleh para rasul itu terjadi pada zaman para rasul. Itu mau menunjukkan kalau rasul Yesus Kristus atau orang-orang tersebut adalah rasul Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, termasuk di atas kuasa dari iblis. Tetapi sekarang Alkitab sudah selesai ditulis, kebenaran sudah dinyatakan kepada manusia, sehingga kita boleh nggak menjadi ghostbuster yang pergi mengusir setan dan menangkap setan. Saya kira itu bukan satu aplikasi yang tepat dari peristiwa yang kita bisa ambil di sini. Maksudnya adalah bukan kita tidak perlu mengalahkan kuasa iblis. Tetapi Alkitab menyatakan yang membebaskan seseorang itu dari kuasa iblis. Kuasa kegelapan adalah apa? Setannya diusir atau Injil dikabarkan dan orang itu kemudian percaya dan diselamatkan di dalam Kristus. Yang mana? Yang terakhir kan? Dan seseorang itu dimenangkan bagi Kristus melalui berita Injil. Kalau dia kerasukan gimana? Ya mungkin kita bisa usir setannya keluar. Tetapi Bapak Ibu jangan heran ya. Atau pernah nggak misalnya kayak gini ya. Pernah nonton kuda lumping? Orang yang kerasukan makan beling-beling itu ya. Saya pernah nonton itu. Lalu suatu hari saya ingat Alkitab ngomong apa. Satu sisi saya agak ragu tapi di sisi lain saya juga pengen coba kayak gitu. Pada waktu mereka kerasukan dan mulai nari-nari segala macam, saya ngomong dalam nama Yesus pergi engkau iblis kayak gitu. Enggak pergi loh. Apakah karena kurang kuasa? Saya bukan ngomong kita nggak perlu usir setan ya. Kalau Bapak Ibu betul-betul bertemu dengan orang yang kerasukannya, kita doakan, kita usir setan itu, kita minta belas kasih Tuhan bagi orang itu dan buka hatinya untuk menerima Injil Tuhan. Itu adalah hal yang kita harus kerjakan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah berkali-kali coba ngusir setan, dia tidak mau pergi kayak gitu dari orang itu. Tidak usah terlalu kecil hati juga. Mungkin Tuhan tidak bermaksud mengusir setan itu melalui tindakan yang kita lakukan pada hari itu. Tapi kita perlu memberitakan Injil kepada orang itu. Saya memang bicara hal yang agak kontroversial di sini ya. Karena biasanya di dalam gereja kita akan ngomong, setiap orang Kristen punya kuasa ngusir setan. Tetapi di dalam realita kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang yang mengalami kesulitan dan perlu waktu di dalam mengusir setan yang ada pada diri seseorang. Walaupun saya juga ngomong kayak gini, mungkin yang terjadi adalah bukan setan yang merasuki pada orang itu. Tetapi mungkin orang itu mengalami histeris atau segala macam yang lain. Tapi kita pikir dia kerasukan setan. Maka kita ingin mengusir setan itu keluar dari diri dia. Padahal yang dibutuhkan itu pengajaran dan penguasaan diri di situ. Ini kita kembali ke sini ya. Saya nggak akan simpulkan hal ini. Tetapi Bapak Ibu mungkin boleh mempertimbangkan hal ini juga. Nanti ini akan kita bawa masuk ke dalam perikop berikutnya ya.
Jadi ketika Paulus berada di Filipi, Paulus mengabarkan Injil di sana, lalu luar biasanya sekali, begitu ada orang yang bertobat dari pemberitaan Injil yang Paulus kabarkan, setan pun langsung cepat bekerja dengan begitu gesit sekali untuk masuk ke dalam gereja, lalu menyusup dan berusaha menimbulkan penipuan atau penyesatan di dalam gereja. Ada yang bahkan mengatakan seperti ini, pada waktu Tuhan bekerja, Tuhan akan bekerja dengan penuh kuasa. Tetapi pada waktu Tuhan bekerja dengan penuh kuasa melalui hamba-hambanya, iblis bagaimana? Bapak Ibu jangan pikir iblis akan diam. Iblis akan bekerja dengan sangat efektif sekali untuk berusaha menyesatkan orang-orang yang banyak itu yang mendengarkan berita Injil Tuhan. Itu yang terjadi di Filipi ketika Paulus ada di dalam rumah ibadat itu. Nah, akibat dari tindakan ini adalah perempuan ini kemudian mungkin mengadu kepada para pembesar tuan-tuan dia yang mendapatkan manfaat, keuntungan dari pelayanan perempuan ini. Akibatnya para pembesar dari kota itu menjadi marah, lalu kemudian menangkap Paulus dan Silas, lalu melempar mereka ke dalam penjara. Alkitab berkata sebelum mereka dilempar ke dalam penjara, mereka kemudian dibuka pakaiannya atau dirobek pakaiannya, lalu kemudian tubuh mereka didera dengan cambukan seperti itu atau pukulan di bagian punggung mereka dan langsung dimasukkan ke dalam penjara. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kenapa hal ini bisa terjadi? Dan kenapa pada waktu hal ini terjadi, anehnya sekali adalah Paulus dan Silas tidak komplain sama sekali, tetapi dia justru diam saja dan diperlakukan dengan tidak adil dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan apa penyebab mereka diperlakukan secara tidak adil ini? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apakah di sini mau menyatakan bahwa Paulus dan Silas menentang Tuhan? Saya percaya tidak ya. Tindakan dia mengusir roh tenung itu adalah sesuatu yang benar. Karena Paulus betul-betul mengerti bahwa perempuan itu dirasuki oleh roh tenung. Makanya dia tidak boleh bersaksi bagi Injil Tuhan. Seperti halnya Yesus Kristus ketika inkarnasi ke dalam dunia. Lalu ada orang yang kerasukan iblis ketika melihat Yesus Kristus lalu tersungkur di hadapan Yesus. Dan berkata engkau adalah Mesias anak Allah. Saya kenal engkau. Yesus berkata diam, keluar dari orang ini. Sumber kesaksian dari siapa itu penting dan akibatnya apa itu perlu kita pertimbangkan dan kita perlu gumulkan baik-baik. Jangan sampai kita ditipu dan dipermainkan oleh iblis. Tetapi pada waktu hal itu terjadi kepada Paulus, dia mendapatkan efek yang tidak baik. Dia mendapatkan satu perlakuan yang tidak benar di dalam hidup dia. Dan bahkan dia mengalami ketidakadilan di dalam hidup dia. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ada paling tidak kita mengerti dua hal yang dikatakan di dalam peristiwa ini. Pertama adalah pada waktu kita hidup sebagai anak Tuhan, pada waktu kita melayani Tuhan di dalam kehidupan kita, kalau Paulus dan Silas menderita aniaya akibat pelayanan tersebut dan menderita satu penolakan dan bahkan fitnahan di dalam hidup mereka, maka kita jangan jadi orang yang naif yang berpikir bahwa oh itu Paulus dan Silas. Saya nggak akan seperti itu. Saya adalah orang yang lebih bijak dari Paulus dan Silas. Mungkin Paulus dan Silas terlalu frontal di dalam menghadapi budaya saat itu dan orang-orang penting di dalam kota itu. Tapi kita perlu menjunjung tinggi langit di mana buminya kita pijakan. Jadi kita perlu hati-hati dan berbijaksana di dalam melayani Tuhan, di dalam mengeluarkan kata-kata seperti itu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya katakan itu kalimat bijak. Tetapi hati-hati. Mungkin kalimat itu bisa membuat kita mengkompromikan kebenaran. Kalau ada orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, Alkitab berkata seperti para rasul, mereka tidak akan menjadi orang yang segan-segan untuk mengatakan kebenaran kalau kebenaran itu harus disampaikan. Tetapi efek daripada kebenaran itu disampaikan apa? Seperti Paulus dan Silas, kita harus siap sedia untuk mengalami penolakan dan penganiayaan. Jangan kira orang Kristen bisa lepas daripada hal-hal ini di dalam hidup mereka. Kalau Bapak Ibu masih ingat, saya dulu kali pernah ngutip dari 2 Timotius ya.
Paulus pernah berkata seperti ini. Barang siapa beribadah kepada Tuhan, dia akan mengalami apa? Aniaya. Boleh buka di dalam surat 2 Timotius ya. Dua Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-12. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama. 2, 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Di situ Paulus berkata dengan satu kepastian, bukan satu kemungkinan. Dan bahkan berkata kalau orang yang mau beribadah kepada Kristus itu, kalau saya pakai kalimat yang lebih tegas, pasti akan menderita aniaya di dalam hidupnya. Karena siapa? Nama dari Yesus Kristus. Lalu yang kedua, mungkin kita berkata seperti ini. Ya mungkin karena orang yang percaya di dalam Kristus itu akan menderita aniaya. Tetapi pada waktu Paulus menderita aniaya itu, apakah dia sedang melakukan kehendak Tuhan atau bukan? Atau dia sedang melakukan satu tindakan yang salah? Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita baca di dalam ayat yang sebelumnya, di situ dikatakan Paulus sedang memberitakan Injil. Jadi pada waktu kita mengikut Tuhan, siapa yang akan menderita aniaya? Mereka adalah orang-orang Kristen yang mengikut Kristus, tetapi juga orang-orang Kristen ini adalah orang-orang Kristen yang sedang melayani Tuhan, sedang melakukan kehendak Tuhan. Saya ngomong ini menjadi satu penekanan karena di antara kita kadang mungkin punya pemikiran seperti ini. Ya benar sih, orang Kristen akan menderita aniaya. Maksud aniaya itu apa? Maksudnya itu seperti Tuhan sedang mendisiplin anak-anaknya. Di dalam Ibrani 12 bukankah berkata kalau ada anak-anaknya yang menyimpang dari Tuhan, Tuhan kalau dia adalah anak-anak yang dikasihi, maka Tuhan akan mendisiplin orang itu, menghajar orang-orang itu supaya mereka kembali ke dalam jalan Tuhan. Jadi kalau kita bicara bahwa orang Kristen akan menderita aniaya itu sebagai satu disiplin yang bersumber dari Tuhan, apakah itu berarti hanya orang-orang Kristen tertentu yang tidak aktif di dalam melayani Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, yang hidupnya masih hidup di dalam dosa yang akan menderita aniaya itu? Ya mungkin saja ya. Tetapi dalam peristiwa yang terjadi pada Paulus dan Silas, kasusnya dan konteksnya tidak seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang sedang mengabarkan Injil. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul mendengarkan suara Tuhan, pimpinan Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu kembali mundur lagi dari ayat 1 pasal 16, kita bisa melihat Tuhan yang memimpin dan menutup jalan satu persatu dari perjalanan Paulus dan Silas dan Lukas untuk menemukan Paulus dan Silas dengan orang-orang tertentu di dalam pelayanan itu. Seperti Timotius, seperti Lukas. Sampai akhirnya ketika mereka sudah bertemu dengan Timotius dan Lukas, melalui pintu-pintu yang ditutup itu, lalu Paulus mendapat mimpi kalau Tuhan memanggil mereka ke Makedonia. Dan apa yang terjadi kepada Paulus dan Silas ketika mereka dimasukkan ke dalam penjara itu adalah peristiwa yang terjadi di Makedonia. Jadi Paulus dan Silas sedang mengikuti apa yang menjadi pimpinan Tuhan. Mereka betul-betul sedang mentaati Tuhan. Mereka sedang melayani Tuhan. Mereka justru mengalami aniaya dan perlakuan yang tidak adil itu. Jadi ketaatan kita kepada Tuhan itu tidak menghindarkan atau tidak menjadi satu kekebalan bagi diri kita untuk terhindar dari aniaya. Ketaatan dan pelayanan yang kita lakukan bagi Tuhan itu tidak membuat Tuhan berhutang kepada diri kita untuk memberkati diri kita sesuai dengan harapan dan keinginan kita berkaitan dengan segala berkat yang baik yang kita
impikan dan kita nantikan di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita melayani, mungkin saja kita akan mengalami fitnahan. Pada waktu kita melayani, mungkin saja Tuhan akan menggunakan perbedaan suku yang kita miliki untuk membuat kita kemudian ditolak. Pada waktu kita melayani, mungkin saja orang-orang bisa menghasut menggunakan hukum negara untuk membuat kita seolah-olah ada di dalam posisi yang bersalah dan harus di dalam penjara. Paulus dan Silas seperti itu kan. Mereka pertama dikatakan sebagai orang Yahudi. Yang kedua, mereka dikatakan mengajarkan sesuatu yang tidak boleh didengar dan diterima oleh orang-orang Romawi. Dan mereka dijebloskan ke dalam penjara dan di bawah hukum tanpa ada pengadilan yang mereka terima sebelumnya. Itu hal yang kita bisa alami di dalam kehidupan kita ketika melayani Tuhan. Jadi ini beres ya. Saya bukan ngomong menderita itu sesuatu yang menyenangkan. Saya bukan ngomong, kita sebagai orang Kristen ketika melewati hal itu, maka iman kita itu membuat segala pergumulan dan hal-hal yang menjadi pencobaan dan ujian itu hal yang mudah untuk kita lalui. Tidak, itu tetap sulit sekali untuk kita lalui. Dan saya yakin Paulus dan Silas juga gak gampang di dalam melewati hal seperti ini. Karena ada banyak kasus di dalam Kisah Para Rasul itu dicatat Paulus sampai putus asa. Paulus sampai kehilangan satu pengharapan di dalam hidup dia. Ketika dia melayani Tuhan, Paulus seolah-olah tidak punya lagi jalan untuk keluar daripada kesulitan dan bahkan menunggu kematian di dalam hidup dia. Dan kadang-kadang dicatat dalam Alkitab Paulus ada di dalam jalan buntu ketika menghadapi jemaat yang terus berkeras menentang diri dia dan tidak mau mengikuti pengajaran yang Paulus berikan sampai dia tidak tahu lagi harus berbicara apa kepada mereka. Misalnya ambil contoh kita buka mendahului Kisah Rasul pasal 16 ya. Kita buka Kisah Rasul pasal 26 dulu ya. Kisah Rasul pasal yang ke-27. Ya 27. Kisah Rasul pasal 27. Ayat yang berbicara tentang kapal yang dari ayat yang 14 dan seterusnya ya. Kemudian bisa baca ayat yang mungkin dari sini dulu. (35). Saya baca dari 33 ya. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu, hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak ada seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sudah demikian, kata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Ayat 36, maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Kalau Bapak Ibu baca bagian ini, maka kita akan berpikir bahwa Paulus adalah orang yang kuat sekali ya. Dia ada orang yang tidak pernah merasa putus asa, bahkan 14 hari terombang-ambing di tengah lautan yang begitu hebat sekali, ombak dengan begitu hebat, tidak ada matahari, hanya kegelapan yang ada melingkupi mereka. Dayung tidak bisa digunakan, kapal sampai harus diikat dengan tali supaya tidak pecah akibat ombak yang besar itu. Dan bahkan ketika orang-orang itu, awak-awak kapal melihat bahwa beban yang mereka bawa terlalu banyak itu, yang membuat kapal bisa tenggelam, mereka harus kemudian mengurangi beban dengan melemparkan isi dari kapal itu ke dalam laut. Paulus tetap tegar berdiri,
tanpa punya satu rasa takut karena dia beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jawabannya tidak seperti itu. Ada peristiwa dicatat di dalam pasal ini yang mengatakan kami pada waktu itu ada di dalam kondisi yang putus asa, nggak punya pengharapan. Tapi ketika ada seorang malaikat yang berbicara kepada diri mereka, Paulus, bahwa mereka akan selamat semua, di situ mereka menjadi kuat kembali. Boleh baca dari ayat ke-20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Kami itu siapa? Ya, yang pasti Lukas yang nulis surat ini. Kami itu siapa? Mungkin adalah para awak kapal, prajurit, orang-orang yang ada di dalam kapal itu. Tapi saya juga percaya kami itu meliputi Paulus dan Silas. Paulus dan Lukas dan orang-orang lain yang ada di dalam kapal itu yang bersama dengan Paulus. Sorry, nggak ada Silas pada waktu itu ya. Tapi paling tidak Paulus juga ada di dalam kondisi yang berputus asa itu. Lalu ayat 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Jadi ini salah satu contoh dari peristiwa di mana Paulus mengalami keputusasaan dan kehilangan pengharapan di dalam perjalanan untuk bersaksi di Roma. Bapak Ibu bisa baca 2 Korintus. Di situ Paulus mengungkapkan, aku ini sampai habis akal menghadapi engkau. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya bagi engkau, tetapi engkau menyediakan hati yang sempit bagi kami. Kami sampai habis akal mau bicara apa lagi dengan engkau. Dan penderitaan serta aniaya yang terjadi di dalam Kisah Rasul itu juga menjadi sesuatu yang membuat Paulus pasti ada di dalam kesulitan yang besar sekali. Jadi pada waktu kita bicara mengenai kehidupan seseorang anak Tuhan, pada waktu kita berkata dia adalah seorang yang kuat, imannya teguh, betul-betul percaya kepada Tuhan, mungkin enggak dia bisa terhindar dari aniaya? Apakah iman itu menjamin diri dia akan mendapatkan satu berkat seperti yang diharapkan oleh semua orang yang tidak ada sakit, tidak ada cedera, tidak ada kesalahpahaman, tidak ada satu aniaya yang diakibatkan oleh orang-orang non-Kristen dan juga orang-orang Kristen? Kalau kita bilang tidak ya. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada orang Kristen yang sangat baik sekali. Dikatakan seperti ini. Ketika dia beriman kepada Tuhan dan memiliki iman yang begitu kuat, itu tidak menghindarkan diri dia dari yang namanya depresi. Kita pikir orang yang punya iman, lawan depresi itu kan beriman. Jadi kalau dia punya iman yang baik, dia akan alami depresi enggak? Kita mungkin akan ngomong, enggak. Tetapi Bapak Ibu tahu Spurgeon. Spurgeon itu ya sampai mati depresi hebat. Dia bahkan bisa menghilang dan tidak bisa berkhotbah sama sekali. Dan butuh waktu menyendiri untuk menenangkan diri dia. Karena depresi itu. Tetapi ketika dia sudah pulih, dia kembali ke dalam gereja, khotbahnya lebih gila lagi. Itu Spurgeon. Lalu yang membuat dia depresi apa? Karena pada waktu suatu hari ketika dia memimpin KKR, kebaktian besar, ada orang yang memberitakan satu berita bohong
bahwa di tempat di mana dia adakan kebaktian ada kebakaran. Akibatnya semua orang yang ada di dalam gereja itu lari keluar, atau pertemuan ibadah itu lari keluar, gak ada yang terinjak-injak dan mati. Itu membuat Spurgeon merasa terpukul sekali. Karena kenapa di dalam kebaktian yang saya pimpin untuk kemuliaan Tuhan bisa terjadi ada kasus fitnahan, kebakaran, dan orang yang mati. Dan sejak itu dia mengalami depresi. Martin Luther gimana? Martin Luther juga mengalami depresi loh. Bapak reformator. Suatu hari istrinya masuk ke dalam ruangan dia kerja ketika Martin Luther lagi depresi. Pakai baju hitam-hitam. Lalu Martin Luther ketika ngelihat istrinya pakai baju hitam-hitam. Dia ngomong, siapa yang meninggal ma? Saya pakai ma ya. Kathy, siapa yang meninggal? Kathy-nya bilang, Tuhan yang meninggal. Martin Luther kaget kayak gitu, langsung marah dia. Kamu tahu tidak, itu penghujatan bagi nama Tuhan. Masa Tuhan meninggal? Tuhan gak bisa meninggal. Lalu Kathy bilang kayak gini, iya, tetapi cara hidupmu menunjukkan kalau Tuhan sudah meninggal. Dia langsung sadar. Itu pentingnya dapat istri takut Tuhan ya. Suami-suami. Tapi sebaliknya juga penting kayak gitu. Jadi Martin Luther bisa mengalami depresi. Bukan John Calvin. Siapa tadi? Spurgeon mengalami depresi. Para nabi gimana? Para nabi kayak Elia. Elia ngalami depresi gak? Ngalami depresi juga. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mohon tanya, ketika mereka mengalami depresi, mereka bunuh diri enggak ya? Ketika mereka mengalami depresi, mereka meninggalkan Tuhan tidak? Ketika mereka mengalami depresi, mereka memiliki kekuatan di dalam melewati kondisi itu tidak? Sejarah mengatakan mereka punya kekuatan itu. Ketika para rasul, misalnya kita kembali sini, Paulus dan Silas mengalami satu kehidupan ketidakadilan dalam diri mereka. Mereka bagaimana? Mereka kemudian berputus asa terus menerus dalam hidup mereka. Bahkan ketika Paulus menjelang matiannya pernah berkata seperti ini. Sekarang darahku sudah akan dicurahkan. Aku akan mencapai garis finish. Aku sudah mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk aku kerjakan. Dan Paulus sendiri pernah berkata bahwa antara hidup dan mati aku bingung mau milih yang mana. Yang penting aku adalah orang yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya itu adalah satu kunci jawaban. Kalau kita ingin memiliki satu kestabilan di dalam menjalani hidup tengah-tengah dunia dan juga akhirnya masuk ke dalam kematian, maka tujuan kita yang utama itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Hidup di dunia untuk kemuliaan Tuhan, mati pun untuk kemuliaan Tuhan. Di situ baru kita menemukan jalur benang merah dari hidup menuju kepada matian di dalam satu kestabilan yang kuat. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita nggak perlu bicara sampai sejauh itulah ya. Walaupun itu penting untuk kita pahami. Kita kembali ke dalam bagian ini aja. Pada waktu Paulus dan Silas itu mengalami ketidakadilan. Dilemparkan ke dalam penjara tanpa ada pengadilan terlebih dahulu. Difitnah sebagai seorang Yahudi, rasis. Dia kemudian difitnah untuk memberikan satu pengajaran yang tidak benar seperti itu. Mereka bersikap seperti apa? Menariknya adalah mereka diam, mereka tidak berbantah dengan orang-orang itu, dan mereka menerima cambukan itu, hukuman itu, dan mereka dijebloskan di dalam penjara dan menerima saja untuk dijebloskan dalam penjara. Dan bahkan lebih anehnya lagi adalah di dalam kondisi itu mereka bisa menyanyi dan memuji Tuhan. Saya ngomong ini bukan dalam pengertian seperti ini ya. Ya, itu kan sesuatu yang Paulus jelas alami ketika dia ada di dalam pelayanan penginjilan. Tetapi kehidupan kita kalau tidak di dalam konteks pelayanan penginjilan bagaimana? Kalau Paulus lakukan itu dia jelas sedang melayani Tuhan masuk penjara maka dia terima mungkin.
Tapi kalau kita bertemu dengan orang yang memperlakukan kita tidak adil, saudara seiman yang memfitnah diri kita ditipu oleh saudara seiman kita dan orang-orang dunia di dalam usaha perdagangan yang kita lakukan. Kita bersikap seperti apa? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, perlu nggak kita bersungut-sungut? Perlu nggak kita kemudian mengeluh? Perlu nggak kita kemudian mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan itu di mana? Siapa itu? Kalau nggak salah McDouglas atau saya lupa namanya siapa. Dia ngomong kayak gini ya. Kebanyakan kita sebagai orang Kristen ketika menjalani hidup di padang gurun ini, kita selalu bersungut-sungut seperti halnya orang-orang Israel ketika mereka ada di dalam padang gurun dan mengharapkan untuk kembali ke Mesir. Saya waktu dengar kalimat itu, saya rasa kalimat itu benar sekali ya. Mohon tanya ya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita hidup di mana? Di surga atau di dunia? Dunia kan? Kedua saya mau tanya, kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa atau belum jatuh dalam dosa? Sudah jatuh dalam dosa kan? Kalau kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, yang kita akan alami itu kesulitan atau kebaikan demi kebaikan dalam hidup kita. Kesulitan demi kesulitan. Kejadian 3 Tuhan sudah berkata kepada Adam, susah payah akan nanti engkau di dalam pekerjaan. Semak belukar akan tumbuh, perempuan akan mengeluh sakit bersalin. Itu akan kita alami dalam hidup kita. Yang berikutnya saya mau tanya, kita sedang berjalan di padang gurun atau di rumput yang hijau? Padang gurun kan? Semua orang yang sudah hidup dalam dosa dan hidup dalam dunia, baik orang Kristen dan bukan orang Kristen, Bapak Ibu harus sadari satu hal bahwa kita sedang berjalan di padang gurun. Tempat yang sulit itu, tempat yang penuh dengan pergumulan itu. Tapi mohon tanya lagi, apa beda orang Kristen dengan bukan orang Kristen? Mereka mengeluh, kita mengeluh. Ya Roma ada kalimat itu sih. Semua makhluk itu mengeluh di hadapan Tuhan. Menantikan waktu Tuhan itu tiba. Tapi mohon tanya, pada waktu kita mengeluh, kita suka mengeluh dan melihat apa? Mungkin kayak Asaf yang ngomong, kok orang dunia itu baik-baik ya? Kok mereka hidup di dalam kemakmuran? Kok nggak ada kesulitan yang mereka alami? Saya kayak lebih enak hidup seperti itu. Kok dosa itu sepertinya nikmat ya? Kok mengikut Tuhan itu penuh dengan penyangkalan diri dan penuh dengan kesulitan? Saya padahal mau ikut Tuhan yang benar dan menjalani hidup yang benar. Tetapi ketika saya berusaha untuk hidup yang benar, ada saja masalah yang akan menyertai kehidupan saya. Tidak seperti pada waktu saya hidup di dalam dosa mungkin. Pada waktu saya hidup dalam dosa ada kesenangan, ada kenikmatan seperti itu. Saya bebas. Lalu mulai mengeluh. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya tadi dikatakan ketika orang Kristen jalan di tengah-tengah dunia yang padang gurun ini. Kadang-kadang kita tidak lepas dari keluhan. Tetapi hati-hati pada waktu kita mengeluh itu adalah hal yang diajarkan Alkitab. Pada waktu kita mengeluh, kita membandingkan, kita ingin memiliki satu kehidupan yang lebih baik lagi. Apakah itu sesuai dengan hal yang Alkitab ajarkan? Adakah kita berpikir seperti ini? Dunia ini padang gurun. Saya berjalan tengah-tengah dunia ini, itu adalah hal yang sulit sekali bagi saya. Betul. Tetapi mana yang lebih penting? Berkat Tuhan atau penyertaan Tuhan di dalam kita melewati kondisi itu? Musa ketika menghadapi orang Israel yang mengeluh dan akhirnya berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan habiskan mereka, hukum mereka dengan 3.000 orang yang mati. Tuhan pernah berkata kepada Musa seperti ini.
Aku tidak lagi mau berjalan di hadapan kalian. Aku akan utus malaikatku berjalan di depan engkau. Memberikan tanah perjanjian dan segala berkat yang aku janjikan kepada engkau. Aku akan berikan kepada engkau. Tetapi yang jalan di depan Israel itu bukan Tuhan, melainkan malaikatnya. Musa jawab apa? Tuhan, kalau engkau tidak berjalan di depan kami dan menuntun kami, maka kami tidak akan berjalan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita perlu merenungkan seperti ini ya. Mengapa Musa meminta Tuhan sendiri yang memimpin di depan? Kira-kira kalau Tuhan memimpin dia dan Israel di depan mereka, itu lebih berbahaya atau lebih berbahaya malaikat yang memimpin dan menyertai Israel dan Musa? Yang mana yang lebih berbahaya? Tuhan atau malaikat? Kita mungkin pikir malaikat ya. Tapi Alkitab ngomong Tuhan. Karena malaikat ketika memimpin, semua berkat yang Tuhan janjikan akan Tuhan berikan. Tapi kalau Tuhan yang memimpin, Israel pasti dikuduskan. Israel pasti dilatih imannya untuk percaya kepada Tuhan. Kalau Israel menolak Tuhan, Israel pasti dihukum oleh Tuhan. Di dalam perjalanan mereka di padang gurun itu. Tapi Musa tetap berkata, saya lebih memilih Tuhan yang menyertai perjalananku. Itu luar biasa sekali. Nah ini membuat saya percaya Paulus dan Silas itu bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Paulus dan Silas itu bisa memuji Tuhan. Karena dia tahu atau mereka tahu bahwa di dalam kondisi mereka seperti itu, ketidakadilan dan aniaya yang mereka terima, ada Tuhan yang menyertai mereka di dalam pelayanan itu. Lalu kalau kita tanya lagi, apakah menyertai saja itu cukup untuk membawa satu kemuliaan bagi Tuhan dan memuji Tuhan? Saya bilang mungkin bisa dikatakan cukup, mungkin juga tidak. Kalau tidak, apa yang harus ditambahkan? Satu kesadaran seperti ini. Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat di dalam segala keputusannya, tetapi kedaulatan yang dia berikan itu selalu adalah hal yang akan mendatangkan kebaikan di dalam hidup dari anak-anaknya. Tuhan tidak akan melakukan satu hal yang jahat di dalam kehidupan anak-anaknya. Itu yang kita bisa pahami. Jadi pada waktu kita berjalan tengah-tengah dunia, kita alami sesuatu yang kita tidak suka kayak gitu. Ingat baik-baik. Ini kehendak siapa? Tuhan. Kalau itu adalah kehendak Tuhan, hal itu baik atau tidak baik bagi saya? Baik. Kalau hal itu baik bagi saya, kita bisa, respon yang kita berikan harusnya seperti apa? Bersungut-sungut atau memuji Tuhan? Memuji Tuhan kan? Tapi sekali lagi ya, mungkin pertanyaan yang kita perlu tanyakan, yang baik itu apa? Kalau saya melayani, mendadak ditangkap orang dan dianiaya, itu baik nggak? Baik ya. Tapi kalau misalnya saya lagi usaha ditipu oleh orang, itu baik nggak? Saya pada waktu ingin mengejar kedudukan, dijegal oleh orang, akhirnya dia yang naik, saya nggak bisa naik. Itu baik nggak? Waktu kita lagi jalan, mendadak ada penodong di tengah jalan, kita pas bawa uang, lalu diambil oleh orang itu. Itu baik nggak? Makanya bersungut-sungut ya. Makanya menggerutu ya. Mohon tanya ya, Alkitab mengajarkan kita boleh bersungut-sungut? Enggak. Bahkan orang yang bersungut-sungut itu diidentikan dengan orang yang hidup di dalam neraka. Itu Alkitab. Bapak Ibu boleh buka, boleh search bersungut-sungut. Di situ ada begitu banyak kalimat Paulus di situ dan ada bagian yang mengatakan itu adalah hukuman bagi orang yang ada di dalam neraka.
Israel dihukum karena bersungut-sungut loh. Walaupun mereka sepertinya mengikut Tuhan di dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengenal Tuhan, lalu mengenal Tuhan bukan hanya dia adalah Tuhan yang maha tahu, tetapi mengenal dia sebagai satu pribadi yang maha tahu, maha bijak, yang berdaulat, maha kuasa, mengatur segala sesuatu. Tak ada satupun dari hal yang terjadi, tidak ada Tuhan di dalamnya untuk bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu poin pertama yang penting untuk kita bisa memuji Tuhan. Yang kedua, apa yang membuat kita bisa memuji Tuhan? Yaitu kita melihat setiap kesempatan atau keadaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Itu adalah sesuatu yang Tuhan ingin gunakan untuk kita bersaksi bagi nama Dia. Itu yang kedua. Paulus dan Silas pada waktu dijebloskan ke dalam penjara, Bapak Ibu boleh lihat ini ya. Di dalam Filipi kembali ya. Ayat 25 atau dari 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan belenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi pada waktu kita hidup di tengah-tengah dunia ini, apapun keadaan yang kita alami dalam hidup kita, mohon tanya ya Bapak Ibu, itu urusan pribadi kita dengan Tuhan saja atau ada sangkut pautnya dengan orang lain? Yang mana? Kita suka bilang kan, itu urusan pribadi ya. Kemarin ketika saya ngadain seminar keluarga di Palembang, ada satu ibu yang bicara tentang satu keluarga dalam masalah seperti itu. Lalu saya ngomong, suruh aja keluarga itu datang nemui pendeta untuk berbicara. Mau gak mereka? Sebelum dia jawab saya ngomong, pasti gak mau kan? Iya, gak mau. Kenapa? Karena mereka menganggap itu urusan pribadi mereka. Gak ada sangkut pautnya dengan gereja, tidak ada sangkut pautnya dengan hamba Tuhan dan yang lain. Masalah keluarga, masalah pribadi. Betul? Masalah pekerjaan, masalah pribadi. Betulkah? Masalah apa? Yang lain, pokoknya apapun itu ya. Apakah itu berkaitan dengan masalah pribadi? Hati-hati loh. Di sini dikatakan pada waktu Paulus berdoa dan menyanyi bersama dengan Silas, semua orang yang ada di dalam penjara itu mendengarkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ingat baik-baik. Kita itu hidup di tengah-tengah dunia, dan ketika kita hidup di tengah-tengah dunia, Tuhan tidak membuat kita hidup di dalam satu taman tersendiri yang hanya ada kita berdua di dalamnya. Kayak Adam dan Hawa. Tetapi Tuhan taruh kita di dalam satu taman di mana ada begitu banyak orang yang tinggal bersama-sama dengan kita dan berdampingan dengan diri kita. Siapa mereka? Mereka mungkin orang Kristen. Mereka adalah teman sekerja kita di dalam kantor. Mereka adalah rekan-rekan sekerja kita. Mereka adalah orang-orang yang percaya bersama-sama dengan kita di dalam gereja. Mereka adalah keluarga kita, orang tua, anak-anak kita, kakek dan nenek kita. Mereka adalah orang-orang yang ada di jalanan. Pada waktu kita nyetir, mereka adalah orang-orang yang Tuhan taruh juga di samping kita untuk melihat kita. Semua orang itu adalah orang-orang yang akan memperhatikan diri kita. Tetapi pada waktu mereka memperhatikan diri kita, mereka melihat apa dari diri kita. Itu adalah hal yang kita harus gumulkan. Tapi pada waktu kita berjalan dalam hidup kita, konteksnya itu bukan, oh saya di tengah dunia ini saya harus bersaksi. Pokoknya saya harus menjaga perilaku saya supaya orang melihat saya sebagai orang yang bersaksi. Betul, itu betul. Tetapi kalau kita menjadikan hal itu sebagai satu tujuan, saya yakin kita punya hidup akan berbeban berat sekali. Karena kita terus menjaga sikap, menjaga image supaya orang lain melihat Kristus hidup di dalam diri kita.
Paulus begitu enggak? Pada waktu ada di dalam penjara. Wah, kita di dalam penjara. Tangan kita diborgol, kaki kita dipasung. Semua orang lain di dalam penjara. Ayo kita gunakan kesempatan ini untuk bersaksi bagi Tuhan. Maka mereka nyanyi dan memuji Tuhan. Saya kira mungkin ada aspek itu. Tetapi yang lebih lagi adalah karena mereka tahu kehidupan mereka ada di dalam berkat Tuhan yang baik. Tuhan menyertai mereka. Dan mereka tahu siapa yang mereka sembah. Dan hati dari tahu siapa yang mereka sembah dan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka itu yang membuat mereka menaikkan ujian dan syukur kepada Tuhan. Maksudnya adalah, Patong pernah kasih ilustrasi kan, atau saya juga pernah ngomongin, kalau Bapak Ibu ada satu cangkir air, kalau Bapak Ibu pikir bahwa kesaksian itu seperti membolongkan air dari sisi bawah cangkir itu sehingga air itu mengalir keluar, saya yakin lama-lama air itu akan habis. Dan kita akan lelah. Tapi kalau kita melayani Tuhan dengan prinsip air itu ada, cangkir itu berisi air, lalu cangkir itu diisi terus dengan air. Pertama-tama air itu yang mengisi terus akan memurnikan air yang ada di dalam cangkir itu. Dan air itu kemudian meluber keluar dan pelayanan itu dan sukacita dan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Serta kesaksian kita itu adalah dari limpahan luberan dari berkat Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu tidak akan kelelahan, exhausted di dalam pelayanan. Tapi semua itu adalah hasil dari relasi pribadi kita dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan itu bagi diri kita. Ketiga, jangan lupa bersuka cita. Pada waktu kita menjalani hidup, sukacita itu satu sisi adalah perintah dari Tuhan. Tetapi sukacita juga adalah sesuatu yang dimunculkan dari hati yang bukan dipengaruhi dan dirisaukan oleh keadaan. Tetapi kita tahu bahwa kita senantiasa hidup ada di dalam pimpinan tangan Tuhan yang tidak pernah berubah dan baik itu. Itu membuat kita punya sukacita. Keempat, dari kalimat berjalanlah hari demi hari di hadapan Tuhan. Ini agak menyimpang sedikit dari sini. Tetapi saya masukkan ini untuk kita bisa mengerti, membantu kita melewati rasa bersungguh-sungguh dan keluhan dari hari demi hari ya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, biasanya orang mengeluh itu karena apa? Biasanya orang khawatir itu karena apa? Karena memikirkan hari esok dan hari esok itu ternyata belum tentu baik. Makanya khawatir kan? Benar atau benar? Benar. Terlalu banyak memikirkan hal yang salah itu mengakibatkan sesuatu yang membuat kita khawatir. Tapi saya mau ngomong kalimat ini, solusinya apa? Solusinya adalah mulailah belajar berpikir satu hari demi satu hari. Loh, kita nggak perlu planning. Bukan, kita boleh planning ke depan. Tetapi demi menjalankan planning kita ke depan, kita prinsipnya adalah jalanilah satu hari demi satu hari. Misalnya ambil contoh, Tuhan Yesus ketika mengajarkan kita untuk berdoa, dia bicara apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pada waktu Yesus mengajarkan tentang hal kekhawatiran di dalam Matius pasal 6, Yesus berkata apa? Janganlah kamu khawatir karena apa? Gimana Pak Yunus? Iya. Karena pakaian kita pakaian yang Tuhan pakaikan kepada bunga itu enggak seindah pakaian kita dan burung di padang aja Tuhan pelihara, masa anak-anaknya Tuhan tidak pelihara. Lalu kesimpulannya apa? Iya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan
semua itu akan ditambahkan kepada engkau. Tapi sebelum itu ada satu ayat lagi bicara apa? Buka aja ya Matius 6. Apa? Matius 6 ayat 36. 34. Matius 6 sampai 34. Iya. Betul. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saya tanya kayak gini ya. Kenapa kita perlu berpikir kesusahan sehari cukup untuk sehari? Kok kita tidak perlu berpikir kesusahan esok untuk hari ini, lusa untuk hari ini? Kenapa cukup berpikir hari ini untuk hari ini? Apakah itu membuat kita atau mengajarkan kita kalau kekristenan itu hidup tanpa planning dan bodoh? Tidak punya satu pandangan visi ke depan. Saya percaya tidak. Tetapi justru inilah hikmat kehidupan untuk awet muda. Enggak lah, itu salah. Ini adalah satu hikmat untuk kita bisa hidup di dalam ucapan syukur kayak gitu ya. Dan tidak ada di dalam kekhawatiran. Kira-kira kenapa? Hiduplah hari demi hari di hadapan Tuhan. Esok punya kesusahannya sendiri. Saya kasih jawaban langsung ya. Ingat ini baik-baik ya. Karena Bapak, Ibu, Saudara tidak diberikan oleh Tuhan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Bapak, Ibu, Saudara hanya diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi hari ini. Itu jawabannya. Setiap anak Tuhan itu akan diberikan Tuhan kekuatan untuk menjalani hidup dia. Mentaati Tuhan dan hidup di dalam pengudusan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah memberikan kekuatan itu untuk esok hari. Loh, kalau gitu gimana saya akan masuk ke esok hari? Kalau saudara masuk ke esok hari, saudara pasti diberikan kekuatan di esok hari. Kalau besoknya bagaimana? Saudara pasti diberikan kekuatan untuk menghadapi esoknya lagi. Tetapi kalau saudara hidup hari ini dan saudara memikirkan besok, lusa, dan tahun depan seperti itu, saya yakin saudara akan hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Karena Tuhan tidak memberikan kekuatan untuk menghadapi itu di hari esok. Karena belum sampai. Hari ini untuk hari ini. Jalankan sebaik mungkin untuk hari ini. Esok hari kalau kita masuk, Tuhan pasti memberikan kekuatan untuk esok hari. Dan jalani hal itu untuk esok hari. Tapi hari ini cukup untuk hari ini. Tetapi mikir depan gak? Mikir. Lalu bagaimana tentang hari depan? Ya kita rencanakan mulai hari ini dengan jalankan sebaik mungkin. Kalau tidak sesuai dengan planning kita bagaimana? Jalankan esok hari dengan kekuatan yang Tuhan berikan untuk esok hari. Seperti itu. Itu menolong kita untuk berjalan tanpa bersungut-sungut dan mengeluh. Dan ingat baik-baik, tidak ada satupun anak Tuhan yang tidak diberi kekuatan untuk melewati hari ini. Itu prinsip dari Tuhan ya. Yang terakhir, kelima. Apakah orang Kristen boleh memberikan pembelaan diri? Ada orang-orang Kristen tertentu yang mengajarkan, seperti Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara, maka itu berarti kita tidak perlu melawan. Tapi ingat baik-baik, pada waktu Paulus dan Silas dilepaskan dari penjara, yang mereka katakan pertama kali adalah seperti ini. Loh, enak banget ya. Para pembesar itu, kami ini warga negara Rom loh. Seharusnya ketika kalian ingin jebloskan kami ke dalam penjara, kalian itu harus adili kami dulu. Kalau kami salah baru layak untuk dijebloskan dalam penjara. Tapi sekarang yang kami terima adalah sebelum kalian adili kami, kalian sudah cambuk kami. Dan kalian sudah jebloskan kami dulu dalam penjara. Jadi, kalau kalian ingin bebaskan kami, tolong panggil pembesar-pembesar yang masukkan kami ke dalam penjara. Antar kami keluar dari penjara.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu adalah satu hal yang menyatakan kalau orang Kristen boleh membela diri. Tetapi pada waktu kita bicara, kalau orang Kristen boleh membela diri, dasar pembelaannya itu apa? Nah, ini yang menjadi penting. Kita biasanya kalau membela diri adalah berkaitan dengan kepentingan diri kita. Saya diperlakukan tidak adil, maka saya membela diri saya sendiri untuk membela keadilan bagi diri saya sendiri. Paulus begitu? Tidak. Kenapa Paulus berkata, tolong orang-orang pembesar itu datang mengantar kami sendiri? Paling tidak ada dua sebab. Pertama adalah Paulus memikirkan keadilan bagi orang-orang yang bukan hanya diri dia, tapi orang-orang lain yang ada di bawah kuasa dari pembesar itu. Ini saya kira tafsiran yang baik. Yang kedua adalah Paulus memikirkan perkembangan dari Injil Kristus di Filipi. Bisa bayangkan ya Bapak Ibu, pemimpin dari sekte Kristen itu, misalnya anggaplah kayak gitu, ditahan, diperlakukan dengan tidak adil. Dan tidak ada satu pembelaan untuk meminta keadilan itu. Kira-kira pengikutnya bagaimana? Saya yakin pengikutnya akan mengalami hal yang sulit ke depannya. Dan Injil Kristus akan sulit sekali berkembang. Itu sebabnya Paulus kemudian berdiri di situ untuk mengatakan, kami benar. Karena itu bukti dari kebenaran kami dan perlakuan ketidakadilan yang dilakukan oleh pembesar harus menyambut dan mengantar kami dengan baik untuk keluar. Sehingga orang-orang Filipi tahu bahwa yang menjadi penyebab Paulus dan Silas masuk ke dalam penjara itu bukan karena Paulus dan Silas bersalah, tetapi karena pembesar itu yang tidak adil di dalam memperlakukan mereka dan mereka yang salah. Jadi pembelaan kita untuk kebenaran boleh tidak? Boleh. Kalau itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk Injil. Termasuk ketidakadilan yang diperlakukan bagi diri kita. Kalau hal itu akan berdampak kepada keadilan dan perluasan dari berita Injil. Itu yang lebih penting saya lihat seperti itu ya. Dan orang-orang Kristen yang baik banyak melakukan hal ini. Bahkan mereka, Bapak Ibu boleh baca buku martir dari orang-orang Kristen. Di situ banyak sekali kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang mereka berikan. Bagaimana ketika mereka diminta untuk menyangkal Yesus, mereka tidak mau. Mereka lebih memilih mati. Bagaimana ketika mereka diikat untuk dibakar hidup-hidup, mereka tetap menerima hukuman itu dan bahkan mereka menyanyi sampai mereka mati di tengah-tengah api itu dan tidak berteriak kesakitan ataupun mengutuki orang-orang itu. Semua itu kekuatan dari mana? Mereka melihat kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin punya hidup yang betul-betul menjadi berkat, coba ikuti teladan yang Paulus berikan ini ya. Ingat segala sesuatu dari Tuhan yang baik dan tidak pernah merencanakan kejahatan. Yang kedua, apa? Ingat hidup kita dipanggil masuk ke dalam situasi tertentu untuk menjadi saksi bagi Injil Kristus. Ketiga, hidup di dalam keadaan yang bersukacita. 4, hidup dari hari demi hari. Dan kelima adalah kalau ada kesempatan untuk harus membela diri, berdiri untuk keadilan dan perkembangan Injil. Jangan ragu-ragu, berdiri untuk keadilan dan Injil boleh dihormati oleh orang ya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita ya. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu, untuk kebenaran yang boleh Engkau berikan bagi kami di dalam Kristus. Tolong kami melalui kehidupan yang disaksikan oleh Paulus dan Silas, kami boleh berdiri sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam satu kesadaran akan cinta kasih Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan juga panggilan hidup kami. Sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh menyatakan Kristus dan menjadi berkat. Terima kasih sekali lagi ya Bapa di dalam ibadah hari ini dan juga di dalam perenungan firman yang boleh Engkau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.